Dia sungguh manislah wangi. Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Sabtu 9 April 2022, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 84 ayat 13. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini kita kembali belajar dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Keluaran pasal 8 ayat 1 dan 28. Iblis tidak akan menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan selama kita mengerjakannya dengan setengah hati. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, jangan setengah hati melakukan firman Tuhan. Kita perhatikan yang tidak diinginkan oleh iblis adalah bila orang mengikut Tuhan dengan segenap hatinya. Sebab dengan demikian, maka berarti orang tersebut benar-benar
menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling utama di dalam hidupnya. Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh iblis. Sedangkan ia akan merasa senang apabila orang mengikut Tuhan hanya dengan setengah hati, tidak sungguh-sungguh. Karena mereka inilah yang akan menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengalami kemajuan iman. Dengan kata lain, apabila iblis berhasil membuat orang berpuas diri karena melakukan kehendak Tuhan secara asal-asalan, maka ia juga akan berhasil menghambat banyak orang lain untuk mengalami berkat dari Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, strategi itulah yang dilakukan oleh Firaun kepada Musa. Setelah berulang-ulang menghalangi umat Tuhan agar mereka tidak meninggalkan Mesir, maka akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Namun dengan satu syarat, seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 8, yaitu bahwa mereka tidak boleh pergi terlalu jauh. Sedangkan maksud Tuhan adalah agar umatnya meninggalkan Mesir, memasuki negeri Kanaan, dan beribadah kepada Tuhan di sana. Apabila Musa menyetujui syarat yang diajukan Firaun ini, maka ia akan menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk mengalami janji Tuhan dengan sepenuhnya. Strategi Firaun inilah yang masih digunakan oleh iblis sampai masa kini. Karena itu sebaliknya, dari melakukan kehendak Tuhan secara asal-asalan, haruslah kita mengerjakan dengan segenap hati. Pertanyaan bagi kita semua pagi hari ini, sudahkah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati? Apakah buktinya dari jawaban kita pagi hari ini? Kekasih-kekasih Kristus, mari kita introspeksi diri kita masing-masing lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana cara kita mengikut Tuhan? Apakah kita mengikut Tuhan hanya sekedar saja? Asal-asalan? Kelihatannya kita begitu taat setia, kelihatannya begitu sibuk dalam pelayanan-pelayanan, di dalam berbuat baik dan sebagainya. Tetapi kita melakukan hanya sekedar saja, supaya kita yang dipuji, kita yang disanjung, kita yang ditinggikan. Tetapi kita sesungguhnya tidak taat yang benar kepada firman Tuhan. Sesungguhnya kita tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai pagi hari ini masih kita melakukan seperti itu, saya katakan, kekasih-kekasih Kristus, bertobatlah. Bertobatlah. Dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita menikmati janji-janjinya. Kita menikmati apa yang Ia sediakan kepada kita. Biarlah hidup kita juga boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang yang masih membutuhkannya. Sekali lagi kekasih Kristus, ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah hati. Sebab itu kehendak iblis. Itu niat rencana iblis untuk kita lakukan. Supaya kita menjadi penghalang bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kembali kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah bekerja separuh-separuh. Engkau selalu bekerja dengan sempurna.
Engkau tidak memberkati diri kami secara setengah-setengah. Namun Engkau melimpahi diri kami dengan berkat yang sempurna, baik bagi roh, jiwa, dan kehidupan jasmaniah kami. Tuhan, tolonglah diri kami, agar kami juga mampu mengikuti teladan-Mu, yaitu melalui mengasihi dan menaati kehendak-Mu dengan segenap hati kami. Ampunilah diri kami apabila kami belum menaati firman-Mu dengan sepenuhnya, sehingga dengan demikian hidup kami tidak memuliakan nama-Mu dan menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang kepadamu. Ubahlah hati kami, agar di dalam ketaatan kepadamu kami melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami di sepanjang hari ini, melewati berbagai hal yang kami alami di dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan diri kami. Dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih setia, Engkau memegang hidup kami, dan tidak sekalipun Engkau membiarkan diri kami berjalan seorang diri. Oleh pertolongan-Mu, kami dapat melampaui semua perintang di dalam hidup ini dan senantiasa berjalan dengan hidup yang berkemenangan. Sungguh, kuasa dan kasih dan kesetiaan-Mu memberi jaminan bahwa pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah mengecewakan. Kepadamu kami menyerahkan hidup dan masa depan kami hari ini dan sepanjang hari ini. Ke dalam tangan-Mu, ya Allah, kami mohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Pagi hari ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk seluruh umat, keluarga, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas setiap pribadi hidup rumah tangga, spesial bagi persiapan untuk ibadah pada besok hari, baik pagi hari maupun pada malam hari. Sebab itu hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada,
keluarga Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarovek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan hamba juga berdoa kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan menolong, memimpin, membimbing kami kepada kebenaran, agar hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Berdoa memberkati kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Bram Samori, Bapak Yan Philip Samori, Bapak Yosua Yenu, Bapak Yahya Wakum, Bapak Pendeta Daniel Yenu, dan semua para pekerja-pekerja gereja, para penatua, majelis, diaken, semasi, guru-guru sekolah minggu, semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah persiapan kami untuk ibadah pada besok hari bukan sekedar menjadi sebuah rutinitas, tetapi di mana kami sangat membutuhkan Engkau. Biarlah firman Tuhan telah mengajarkan kami pagi hari ini, mengikuti Engkau tidak setengah-setengah, tetapi kami dengan sekuat tenaga kami, dengan segenap hati kami datang mencari wajah-Mu, dan kami tunduk taat kepada firman-Mu. Berkatilah kami semuanya, hingga kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan kepada umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kami semua. Pagi ini hamba juga berdoa untuk semua pemirsa, untuk hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan hamba secara online pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu, bimbing hamba-Mu untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hingga hamba-Mu terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak, cucu, dan juga kepada setiap orang yang ia layani. Tuhan, berikan kesungguhan hati kepada hamba-Mu, biar apa yang ia kerjakan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu jasmani dan rohani, perlindungan-Mu nyata atas hamba-Mu, kekuatan kesehatan terbaik turun atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Demikian hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, biarlah ketaatan dalam hidupnya terus dinyatakan lewat pelayanan pekerjaannya. Apa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu dapat dikerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh hati, tidak setengah-setengah. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada hamba-Mu pagi hari ini, mengikut Tuhan harus dengan segenap hati, bukan separuh-separuh. Biarlah kasih kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, dan hamba-Mu boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada istri kekasih Ibu Desi Waisiri, kepada anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing mereka hidup di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Biarlah hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter terus menyatakan kasih-Mu
dimanapun ia berada, lewat hidup pribadinya, lewat hidup pekerjaan pelayanannya, nama Tuhan saja yang disanjung tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Nyatakan kasih kuasa-Mu terus kepada kedua hamba-Mu ini, agar mereka juga mengikuti Engkau dengan sekuat tenaga mereka, dengan segenap hati mereka, bukan separuh-separuh. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kedua hamba-Mu ini dapat mereka kerjakan dengan segenap hati, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hidup mereka sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, terima kasih. Biarlah kehidupan rumah tangga mereka hidup di dalam kebenaran, penuh dengan kasih sayang. Mereka boleh menjadi berkat teladan kepada anak-anak mereka, bahkan kepada cucu-cucu mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menyertai hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana Devetes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan bawa hidup hamba-Mu Ibu Diana Devetes untuk tetap berjalan dengan seguh hati kepada Engkau ya Allah. Taat dan setia kepada firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Nama Tuhan saja dipermuliakan setiap saat. Tuhan, singkapkan hal-hal yang tidak dipahami oleh hamba-Mu, sehingga dia terus boleh setia kepada Engkau, mengikuti Engkau tidak dengan mengeluh, tetapi senantiasa bersyukur. Apapun tantangan, menjadi sesuatu yang bernilai bagi dia untuk semakin bertumbuh. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus, kepada anak-anak tercinta Yemima dan Reinhard. Diberkati mereka. Semua yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya Auri yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin sungguh taat, melakukan kehendak-Mu tidak dengan separuh-separuh, tapi dengan sekuat tenaganya, sehingga kemuliaan Tuhan akan nampak dari hidupnya, memberkati banyak orang dari semua pelayanan pekerjaannya. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat teladan, menjadi saluran berkat kepada suami kekasih Bapak Yosef Auri, kepada anak tercinta Seva Auri. Dan biarlah Tuhan hidup rumah tangga ini senantiasa mempermuliakan Tuhan. Hidup mereka sungguh bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Tidak memakai logika mereka, tidak memakai aturan-aturan manusia, tetapi mereka tunduk dan taat kepada firman Tuhan dan melakukan itu dengan sekuat tenaga mereka, hingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Mega Kristi yang berada di Manado. Tuhan memberkati hamba-Mu, pimpin bimbing hamba-Mu semakin taat dan setia, semakin mengerti panggilan-panggilan-Mu, hingga hamba-Mu terus berdiri dengan pertolongan Tuhan di dalam keadaan yang sehat dan kuat jasmani rohani, menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Tuhan memberkati mereka semuanya. Biar mereka terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak John Maruntung, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati Bapak John Maruntung, pimpin bimbing hamba-Mu
untuk sungguh melakukan firman Tuhan seperti yang pagi ini kami belajar. Tidak separuh-separuh, tapi ia melakukan dengan sekuat tenaganya, sehingga dia akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yemi Faith, dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Semua pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada setiap mereka yang dilayani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupannya, hingga banyak orang boleh menikmati kasih Tuhan dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan senantiasa melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Yemi Faith dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Nelly Yenu yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, agar hidup hamba-Mu semakin sungguh taat dan setia kepada Engkau, melakukan apa yang Engkau mau dengan sekuat tenaganya, dengan segenap hatinya. Bukan karena ia melakukan berdasarkan jadwal atau aturan-aturan manusia, tapi ia melakukan berdasarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh berdiri menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Alberto Yohanes Aru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, supaya nama Tuhan disanjung tinggi setiap saat. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar dia boleh menjadi berkat bagi semua saudara bersaudara, menjadi berkat bagi lingkungannya, menjadi berkat dimanapun ia berada. Nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Leni Patandean yang berada di Warmare, Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia. Sebagai seorang pengajar, Tuhan memberkati dengan hikmat marifat, sehingga dia terus boleh mengajar anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Dia boleh menyatakan kasih Kristus lewat pendidikan yang ia kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian ia juga boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yan Pulung dan kedua anak tercinta Ikel dan Selo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidup pribadi dan rumah tangga ini memuliakan Engkau setiap saat. Dalam nama Yesus, perlindungan turun bagi mereka siang dan malam. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dan terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Marcia Olivia dalam nama Yesus yang berada di Manokwari. Tuhan, biarlah kasih setiamu turun kepada anak tercinta Marcia Olivia. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup masa mudanya untuk terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Hingga ia boleh menjadi berkat bagi orang-orang tercinta, kepada Oma kekasih Ibu Nona, kepada Bapak tercinta Bapak Roni Uniputi, dan semua saudara bersaudara. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga ia tunduk dan taat kepada firman-Mu, melakukan perintah-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melimpah kepada Ibu Desi Natalia Lambai Hang, mempermuliakan Engkau dengan hidupnya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Heri Taruk Datul, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta Shalom Gatin dan juga Hersia. Tuhan, tolong mereka, biarlah hidup mereka terus mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Abah, ya Bapa, pimpin hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang untuk terus melakukan kehendak perintah-Mu, menjadi taat dan setia dengan sekuat tenaga, tidak setengah-setengah. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin. Biarlah semua gereja-gereja Tuhan dalam persiapan-persiapan ibadah pada besok hari secara online onsite, diberkatilah semuanya ya Allah. Para hamba-hamba agar mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga, bukan sekedar menjadi sebuah rutinitas, tetapi dengan sekuat tenaga memberkati Tuhan. Biarlah ibadah raya yang kami akan lewati diberkati dalam nama Yesus. Kami perlu hadirat-Mu ya Allah. Biarlah dalam setiap ibadah Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan cuaca yang terbaik kepada semua kami Bapa, sehingga itu tidak menghalangi kami untuk datang bersekutu dalam tubuh Kristus kami masing-masing. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Damai sejahtera-Mu turun melimpah-limpah atas bangsa negara kami, atas tanah Papua, dan atas setiap daerah yang kami tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Ingat firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita untuk mengikut Tuhan tidak separuh-separuh. Sebab kalau kita melakukan itu dengan separuh-separuh, berarti kita mengiyakan, kita setuju, kita sepakat dengan pekerjaan si iblis yang memang mau kita melakukan itu dengan setengah-setengah, sehingga kita akan menjadi penghalang bagi orang-orang lain, menjadi banyak orang yang tidak bisa setia kepada Tuhan karena melihat hidup kita yang tidak serius itu. Biarlah semua kita melakukan dengan sekuat tenaga, karena Tuhan yang dipermuliakan dari hidup kita. Tetap semangat, pesan saya, disiplin protokol, dan andalkan Yesus Kristus setiap saat. Jangan lupa mengambil bagian di dalam ibadah pada besok pagi ataupun pada sore hari. Jangan jadikan alasan bahwa saya tidak punya waktu, bahwa saya begini dan saya begitu. Tetapi utamakan Yesus Kristus Sang Sumber lebih daripada segala berkat yang kita terima. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.